Dia mau umur berapa kek, mau udah nikah atau belum, mau punya pacar atau enggak, itu nggak usah ditanyain Mas Anang. Hola netizen yang tercinta, Aurel Hermansyah meminta maaf kepada Gia Indrawari. Itu terjadi setelah ayahnya Anang Hermansyah bikin geger saat di podcastnya beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan Ashanty. Sebagai anak, Aurel Hermansyah sadar ayahnya sedang menjadi perbincangan. Kata Ashanty, apa yang disampaikan Aurel Hermansyah itu adalah sesuatu hal yang benar. Ashanty juga sangat sadar sebagai seorang selebritas selalu menjadi sorotan. Anang Hermansyah juga sudah meminta maaf soal pertanyaannya kepada Gia Indrawari. Ashanty mengungkapkan perkataan suaminya itu tidak bisa dibenarkan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tidak ada hal yang menggelikan di dunia ini selain ditanya kapan nikah sama orang yang basically pernah gagal juga dalam sebuah pernikahan. Apalagi nih ya, baru-baru ini gue tuh ngeliat dan emosi sedikit sih sama mas-mas anggota DPR yang suka nyanyi itu ketika lagi di salah satu podcast. Dia ini tanya ke narasumbernya, seorang wanita yang baru berusia sekitar 26 tahun, ditanya kenapa di usia 26 tahun itu belum menikah, gak niat nikah, kamu masih suka cowok kan? Like what? Memangnya kenapa? Salahnya tuh di mana? Gue pengen kasih kaca deh sama masnya. Mohon maaf nih ya mas, emangnya dulu ketika masnya nih ketemu sama istrinya yang baru itu usia berapa kalau boleh tahu? Gini ya, buat masnya dan siapapun orang di luar sana, tolong hargai jalan hidup orang lain. Setiap orang pasti punya cerita yang berbeda dalam menemukan jodohnya. Menikah itu bukan kompetisi siapa cepat dia yang menang. Emang ada jaminan orang yang nikahnya lebih dulu itu hidup dan perkawinannya lebih bahagia dan lebih langgeng? Gak semua orang itu beruntung bisa nikah di usia yang tepat. Ada orang yang mungkin usianya sudah matang tapi memang belum beruntung ketemu jodohnya, padahal dia itu sudah melakukan yang terbaik. Nah guys, ini juga lagi heboh banget. Jadi, mungkin ya kalau misalnya kita lagi ngobrol sama orang atau lagi podcast, sebisa mungkin lah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tuh yang lumayan nggak bikin sakit hati dan nggak bikin kesel gitu ya. Karena kalau gue sempat nonton nih podcast antara Anang dan Gia, di sini tuh kayak kelihatan banget ya. Mas Anang tuh lumayan mojokin si Gia dengan pertanyaan-pertanyaan kapan nikah, which is kan sekarang si Gia itu kan baru umur 26 tahun gitu ya. Mungkin aja nih si Gia ini lagi fokus karir gitu, lagi fokus bernyanyi gitu ya. Jadi belum mikirin nih soal pernikahan gitu. Dan di podcast ini kelihatan banget Mas Anang tuh mencecer si Gia dengan pertanyaan pernikahan gitu. Kapan nikah? Udah punya pacar apa belum, sekarang udah umur berapa gitu ya. Dan sempet nanya juga, nyari nggak pasangannya gitu. Dan mungkin dia cuma bilang ya nggak nyari juga gitu, karena nanti juga tiba-tiba dateng katanya gitu. Terus kayak lumayan nyelekit sih kata Mas Anang tuh gini, ya Allah emang tiba-tiba cengkring dateng tuh jodoh. Ya nggak gitu juga sih Mas Anang. Tapi kan semua orang tuh mungkin ya punya kebebasan untuk memilih kapan dia menentukan untuk menikah atau mungkin pacaran, atau mungkin belum mau nikah dulu nih saat ini gitu ya, punya kebebasan itu. Jadi menurut gue sih ya Mas Anang nggak usah terlalu nyecer soal pertanyaan kayak gitu. Lagian kan Mas Anang banyak juga nih pertanyaan lain yang bisa ditanyakan gitu ya. Kan kasihan juga lah bintang tamunya diundang, dicecer, dipermalukan depan umum sampai nggak enak loh. Gue ngeliat si Gia tuh kayak udah kehabisan kata-kata gitu, udah malu gitu kan. Nah, tapi kan sejak podcast ini diposting gitu ya, banyak banget netizen yang mencibir Mas Anang terkait pertanyaan mencacarnya dia terhadap Gia seputar pernikahan. Cuman di sini memang gue ngeliat tadi sempat lihat postingan juga kalau Ashanty itu udah meluruskan, dan Ashanty juga sudah minta maaf ke media dan ke Gia gitu ya. Sorry banget kalau misalnya Mas Anang tuh ngelontarin pertanyaan-pertanyaan seputar pernikahan yang bikin terpojok gitu ya. Ya pada intinya di sini kalau menurut Ashanty nih, Mas Anang kan udah bapak-bapak gitu, jadi mungkin berusaha untuk cocok nih ngobrol sama millennials atau Gen Z gitu sih. Cuma ya mungkin saran aja nih next time pertanyaannya jangan bersifat memojokkan, karena kan kembali lagi dia bintang tamu di podcast ya. Kasihan juga lah bintang tamu kalau dipojokin kayak gitu, besok-besok udah gak ada yang mau datang tuh Mas Anang gitu. Ya udah gitu aja sih guys, mungkin sekian dulu. Nanya bintang tamunya pertanyaan yang sangat tidak etis
Tis, dia mau umur berapa kek, mau udah nikah atau belum, mau punya pacar atau enggak, itu nggak usah ditanyain Mas Anang. Itu hal yang terlalu pribadi. Sama aja kayak kita nanya, gaji lu berapa? Berapa sih lu sebulannya? Atau lu sama suami lu tiap malam Jumat begituan nggak? Ngerti nggak? Itu pertanyaan-pertanyaan yang menurut gua dangkal, alias shallow, alias apa ya, kayak orang nggak punya referensi untuk bisa nanya sesuatu yang jadi inspirasi orang banyak gitu loh. Kayak misalnya pertanyaan, kamu sebagai wanita ada keinginan apa nih untuk bisa jadi inspirasi orang banyak? Karena kan sekarang kamu sukses nih, bisa nggak cerita gimana caranya bisa sampai ke jenjang kamu yang seperti ini, menjadi kamu seperti ini? Itu satu. Atau gimana keluarga kamu, misalnya bapak ibu kamu dalam mendidik kamu tuh kok bisa kayak gini sih? Apa yang mereka berikan gitu? Kan kita bisa tahu, mungkin keluarganya harmonis, ibunya setia, bapaknya setia, sehingga dia menjadi anak yang begitu mandirinya dan begitu tahu potensi dirinya sebesar apa, sehingga dia tidak buru-buru menikah gitu loh. Kan kita bisa lihat gitu, apa dia berasal dari keluarga yang harmonis ya. Contoh seperti Cinta Laura ya, dia kan juga sama. Dia dari keluarga yang harmonis, jadi percaya diri tinggi, juga milih orang tuh ya gimana ya, emang harus punya pilihan. Kalau enggak ya ngaco dong pilihannya. Apa aja dihajar, yang penting gue nikah gitu kan. And you know what ya, Mas Anang, si Gea itu bener loh. Kita tuh nggak perlu nyari-nyari kayak orang gila, nggak perlu. Ngapain? Untuk apa nyari-nyari? Jodoh itu kok udah datang ya datang, pasti. No Gea, you are right. Kalau jodoh kamu sudah datang, datanglah dia. Entah dari mana asalnya, entah siapa, pasti datang. Tapi kalau belum waktunya, kamu mau sengoyo apapun, main tabrak-tabrak aja. Cerai juga, jomblo lagi. Kawin lagi, cerai lagi, jomblo lagi. Percuma toh. Nggak usah mikirin umur 26, nggak perlu. Standar Allah menjodohkan kita dengan orang lain itu beda. Standar kita beda sama standar orang. Karena Allah juga memang menjodohkan kita tuh sesuai dengan waktunya yang tepat. Contohnya saya dulu nikah, buru-buru, pengen segera dapat. Ngaco, cerai, terus buru-buru lagi, saking ngejar yang namanya umur tadi. Akhirnya saya nikah lagi nih, yang kedua, cerai lagi. Jodoh saya yang sekarang, saya nikah usia 45. Siapa yang mau, siapa yang nyangka. Tapi memang begitulah misteri jodoh itu. Nggak bisa disamakan dengan standar orang lain. Nggak bisa disamakan dan nggak bisa kita paksakan. Nggak bisa. Sekarang saya baru dapat jodoh yang benar-benar saya rasa nyaman di usia saya 45. You know, who knows? Sedih juga ya ada podcast seperti itu gitu. Kalau di Indonesia ini masih dibudayakan nanya, udah nikah belum? Umur berapa lu? Udah nikah belum? Kalau orang itu udah nikah, udah punya anak belum? Oh my goodness, kapan kita majunya ya? Pertanyaannya masih dangkal sekali gitu. Buat Gea, jangan berkecil hati ya sayang. Kamu bener banget kok. Usia 26 bebas. Terserah kamu mau kemana, mau berkarir, berkarya. It's your time. Use your time. Kalau untuk pasangan, untuk mencari calon suami memang harus yang terbaik. Jangan asal tabrak. Aku pernah ada dengar gitu ya, ada satu cerita, dan ini mencontohkan bagaimana dua perempuan, yang satu dari broken home, yang satu dari keluarga baik-baik dan harmonis itu melihat mencari jodohnya gitu ya, menemukan jodohnya seperti apa. Ini bagaikan dua orang perempuan yang masuk ke dalam supermarket. Yang satu dari keluarga harmonis, baik-baik, bapak ibunya gitu ya. Dia masuk ke supermarket dengan ibaratnya sudah makan dari rumah, sudah kenyang. Jadi masuk ke supermarket itu, ke tempat jual makanan itu, dia nggak kayak orang kelaparan yang pengen buru-buru makan gitu. Ini ibaratnya kamu ya Gea. Nah yang satunya, orang yang berasal dari keluarga tidak harmonis, bapak ibunya cerai-berai, ibunya kemana-mana, bapaknya kemana-mana. Dia tuh seperti orang kelaparan banget, pengen banget buru-buru makan. Nah ibaratnya supermarket ini adalah perjodohan tadi, nyari laki-laki ya. Kalau laki-laki dicari guys. Nah udah gitu, masuklah dua orang perempuan ini. Kalian bisa bayangkan, yang kelaparan tadi, yang kurang kasih sayang di rumah, nggak pernah ngeliat harmonisnya orang tuanya, ribut mulu, terus orang tuanya nggak setia, bapaknya nggak setia, ibunya nggak setia. Itu masuk supermarket, barang yang paling depan yang udah mau kadaluarsa pun
dengan harga semurah-murahnya, barang yang nggak jelas itu diambil langsung ambil langsung makan, you know. Sementara yang satunya katanya gitu ya, yang satunya yang dari rumah udah kenyang, udah makan, udah tinggal masuk itu milih yang terbaik, makanannya yang paling seger. Mana nih ada makanan limited edition, gue mau deh gitu. Kenapa? Karena untuk perut gue udah sering makan enak di rumah. Gue buat makanan mau yang bagus dong. Saya nggak kadaluarsa, masa yang awut-awutan kan gitu. Itu takes time. Dia memang takes time di supermarket. Lihat-lihat dulu, santai aja sampai dia nemuin ada satu di belakang gitu yang eksklusif, yang manggil dia, sini dong, beli aku makanan enak nih. Terus datang aja dengan santainya, ya udah, jodoh deh, makan deh, ibaratnya gitu ya. Jadi oh my god, aku ngeliat podcast kayak tadi bener-bener jadi inget juga tuh podcast satu lagi yang penyanyi dangdut juga, kalau nggak salah Luna Maya, ditanya di situ, ditanyain soal nikah gimana, terus Luna bilang oh ya belum gini atau apa gitu jawabannya. Terus dia bilang, yang aku inget jawabannya dia, nikah itu enak loh. God please help, sabar ya teman-teman yang belum nikah, tenang aja, kalian pasti dapat jodoh kok. Semua orang tuh udah ditentukan jodohnya masing-masing. Jadi nggak usah berkecil hati. Dan nonton kayak gitu, ngelihat podcast kayak begitu, langsung hempas aja. Hempas.